Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi APSIA ini ya yang sebelum UTS, saya akan menjelaskan mengenai pengujian, khususnya pengujian untuk diagram UML itu ada di video terpisah mengenai development diagram ya. Tapi akan saya coba jelaskan juga di slide pertemuan kelima mengenai proses bisnis studi kasus pembelian. Bisa Anda cek juga ya yang ada di slide kampus. Di sini ada penjelasan mengenai proses bisnis kasus studi kasus pembelian ya. Untuk penjelasannya ini bisa Anda baca ya. Jadi pada dasarnya ini ada transaksi pembelian barang-barang. Di sini ada surat pesanan supplier, kemudian ada laporan ke pimpinan ya, karena memang hampir mekanisme dari sebuah sistem itu pasti ada pelaporan ke pimpinan ya. Cuman yang membedakan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu biasanya dari sisi birokrasinya, dari sisi aturannya. Makanya saya tidak melarang ketika Anda misalnya satu tema tapi beda perusahaan. Misalnya perusahaan kelompok satu temanya penggajian, kelompok 2 temanya penggajian misalnya. Nah itu nggak apa-apa ketika perusahaannya berbeda. Memang pada ujungnya itu pasti ada transaksi, ada pelaporan, tetapi mekanisme pencatatan dan sebagainya itu pasti berbeda-beda biasanya. Yang tidak boleh tema itu sama di perusahaan yang sama, nah itu tidak diperbolehkan. Kemudian di sini ada tahapan-tahapannya ya. Di sini ada pemakai sistem identifikasi, ada bagian pembelian dan ada pimpinan. Perangkat perangkat lunak digunakan di sistem pembelian, yang diprosesnya apa aja data dan informasinya. Ini ada barang, supplier, data akun, pesanan, retur, pembelian dan laporan. Secara prinsip, secara umum, Anda di jurusan sistem informasi akuntansi sekarang nanti habis UTS Anda presentasi, kemudian nanti Anda tugas akhir ngambil rancang bangun sistem, itu akan berhubungan dengan data-data seperti ini secara umum ya, secara umum seperti ini. Makanya di pertemuan-pertemuan awal kan saya sudah jelaskan bahwa tema apapun boleh Anda ambil, tetapi harus Anda pikirkan sisi akuntansinya itu ada di mana. Ya, aspek akuntansinya itu ada di mana. Jadi harus digarisbawahi seperti itu. Kalau berbicara akuntansi pasti berbicara uang. Kalau uang pasti ada pelaporan, ada jurnal dan sebagainya. Nah itu yang harus Anda pahami, yang harus Anda pikirkan. Jadi ketika Anda punya teman jurusan sistem informasi, ya itu kan kalau sistem informasi kan lebih luas bahasannya. Boleh mengelola keuangan, boleh non keuangan, tapi kalau Anda di sistem informasi akuntansi wajib berhubungan dengan keuangan karena akuntansi itu kan selalu bersinggungan dengan uang ya. Kemudian di sini proses bisnisnya ya. Jadi dari pembahasan awal tadi itu dijabarkan lagi, ada proses pemesanan, ada proses penerimaan barang, ada proses laporan ya. Nah, ini setelah itu dibuatkan ini uh, activity diagram ya. Nah, saya harap ini bahasan awal ini dipahami minimal untuk di APSIA targetnya Anda memahami use case dan activity. Ya, kalau ini kan activity sistem berjalan, sistem yang sekarang digunakan ya, dimulai dari start di sini. Di sini berarti ada bagian pembelian, ada supplier dan ada pimpinan ya. Ada swim lane-nya. Membuat surat pembelian, menyerahkan surat, di sini ada POC, ada paralel, terus ada join. Join ini berarti ketika menyerahkan barang dan surat jalan ini digabung prosesnya ke bagian pembelian sampai akhirnya ke pimpinan. Di sini ada laporan. Laporan itu apakah laporan pemesanan, laporan pembelian atau laporan retur ya. Jadi ini di penggambaran activity sistem berjalan ya. Kategorinya ini masih sifatnya belum menggunakan sistem yang baru ya, belum menggunakan sistem yang baru. Nah, ini contoh yang
yang harus Anda pahami, biasanya ketika Anda menggambarkan activity diagram itu ada activity yang menggantung. Nah, supaya tidak menggantung ini pakai simbol ini flow final. Ya, jadi jangan sampai menggantung. Menggantung itu artinya sebuah activity tapi tidak ada alur ke aktivitas yang lain. Nah, seperti menerima retur. Nah, ini berarti disimbolkan dengan flow final ya. Ini sedikit refresh dari pembahasan activity diagram sebelumnya. Kemudian ini ada spesifikasi dokumen. Ini saya yakin nggak terlalu sulit untuk dipahami, bisa dibaca ya. Ini misalnya nama dokumen, retur, jumlah, frekuensi, bentuknya seperti apa. Ini saya yakin nggak terlalu sulit untuk dipahami. Kemudian kebutuhan fungsional. Nah, di sini kebutuhan fungsional ada setelah Anda menjelaskan masalah dan solusi ya. Seperti halnya saya jelaskan di video penjelasan isi laporan. Nah, ciri khas dari sistem informasi akuntansi itu ada di sini. Ada jurnal, laporan, transaksi, jurnal, laporan. Ya, jadi kalau misalnya Anda nanti presentasi di UTS atau nanti Anda angkat lagi di tugas akhir, itu harus ada pemikiran pembuatan jurnal. Apakah itu jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan lain sebagainya. Ya, jadi harus ada mekanisme, harus ada fitur untuk membuat jurnal. Nah, ini saya nggak akan menjelaskan secara detail jurnal itu apa, karena saya yakin Anda anak akuntansi sudah paham jurnal itu tujuannya seperti apa, kaitannya dengan laporan seperti apa, karena itu masuk ke dalam siklus akuntansi. Ya, balik lagi ke materi dasar di akuntansi. Makanya ketika Anda merancang sebuah sistem informasi akuntansi, pahami dulu siklus akuntansinya. Jadi jangan pernah berpikir hanya sekedar di run, tidak ada error, selesai. Tapi Anda harus pikirin juga mekanismenya seperti apa. Apakah bisa fitur-fitur yang Anda buat di dalam sistem itu mengacu kepada kaidah-kaidah di dalam siklus akuntansi. Ya, itu yang menjadi hal yang wajib Anda pahami. Ya, khawatirnya Anda mengacu kepada pemahaman di luar akuntansi. Kalau Anda kan jelas jurusannya sistem informasi akuntansi, jelas. Sekarang mata kuliahnya analisa perancangan sistem informasi akuntansi, jelas. Berarti mengacunya kepada kaidah-kaidah akuntansi, meskipun dari sisi perancangan, dari sisi coding itu bukan di luar akuntansi. Kenapa seperti itu, Pak? Sudah saya jelaskan. Jurusan Anda itu idealnya ketika Anda lulus itu sudah punya dua kemampuan. Yang pertama, kemampuan merancang sistem informasi, UML, paham, coding, paham. Di sisi yang lain, aspek akuntansi Anda juga paham. Ya, penjurnalan, siklus akuntansi itu tahapannya apa aja. Jadi harapannya Anda di satu sisi Anda bisa jadi programmer, di sisi yang lain Anda bisa jadi akunting juga. Gitu. Jadi dua kompetensi yang bisa Anda dapatkan. Makanya kan mungkin Anda akan kesulitan ketika diskusi dengan mahasiswa jurusan akuntansi murni, karena saya yakin nggak akan belajar UML, nggak akan belajar coding gitu ya. Jadi harap dipahami nih. Mungkin masih ada yang masih bingung sampai sekarang, mungkin, tapi harapannya sih tidak seperti itu. Nah, ini deployment diagram, ini penjelasan spesifiknya ada di video yang lain ya. Ini misalnya deployment diagram, web service, database, web aplikasi pembelian, ini JavaScript, ada web browser, ada client, ada printer ya. Ini saya harap lihat video khusus deployment diagram, ada. Kemudian bahasa pemrograman ya, ini bebas aja sebenarnya ya, bisa Java, C++, C#, ya, Python, PHP, Ruby, dan lain sebagainya. Ini sih sebenarnya sebagai media aja. Ya, saya apakah Anda pakai PHP boleh, Java boleh. Biasanya kalau di kampus kalau nggak PHP Java ya, atau Python. Nah, ini tergantung dari kemampuan Anda. Apakah harus dipelajari semuanya? Ya tidak, Anda tinggal fokus aja ke salah satu. Ya, tapi Pak sampai semester 4 nggak bisa-bisa nih, pusing. Ya coba Anda cek, Anda evaluasi diri Anda, belajar bahasa pemrograman itu 1 minggu berapa kali.
Kalau belajar bahasa pemrograman 1 minggu 1 kali, nunggu dosennya menjelaskan, saya yakin sampai semester 8, sampai nanti lulus dari kampus juga nggak akan bisa-bisa. Gimana caranya ya? Sering. Semakin sering Anda belajar bahasa pemrograman, semakin tahu apa yang harus Anda lakukan. Ibaratnya, sudah saya jelaskan juga, ibaratnya kayak Anda pingin bisa naik motor. Karena Anda pingin bisa, ya pagi, sore, siang, mungkin malam Anda belajar terus, mungkin tiap hari Anda belajar, akhirnya Anda bisa. Begitupun dengan belajar bahasa pemrograman. Semakin Anda sering berinteraksi dengan bahasa pemrograman, error apapun akan tahu solusinya seperti apa. Tapi semakin Anda tidak mengenal, jangan harap Anda bisa dengan instan belajar bahasa pemrograman. Artinya apa? Coba Anda tanya pada diri Anda sendiri. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan keadaan. Apalagi sekarang sumber referensi banyak. Bisa dari YouTube, bisa. Beli bukunya, bisa. Ya, banyak tutorial-tutorial di web, banyak. Nah, itu Anda harus lakukan. Permasalahan itu bukan susah atau gampang, tapi mau atau tidak. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi program karena adanya konsep penggunaan ulang komponen reusable. Ya, jadi ini karena paradigmanya berorientasi objek, itu kan ada istilah komponen reusable. Jadi statement-statement yang mungkin bisa digunakan ya digunakan lagi sesuai dengan kaidah-kaidah yang Anda pakai di dalam bahasa pemrograman. Nah, ini kelas diagram juga sudah dijelaskan ya di video yang lain. Oke, ini hasil kodenya ya. Ini contohnya aja. Jadi ini gambaran awal dari contoh untuk isi bab 3 ya, mulai dari sistem berjalan sampai ke sistem yang akan diusulkan. Kemudian masuk ke materi utama kita, yaitu pengujian ya. Jadi setelah Anda melakukan perancangan, ya, Anda coding, terus Anda coba cek apakah setelah perancangan yang Anda lakukan, Anda bikin coding, apakah sesuai dengan kebutuhan atau tidak? Nah, itu pertanyaannya ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ketika Anda merancang sebuah sistem, outputnya adalah aplikasi, outputnya adalah software, apakah sesuai dengan kebutuhan atau tidak? Kebutuhan itu bukan kebutuhan Anda, tetapi kebutuhan user. Anda itu bukan user, Anda itu programmer, Anda itu engineer. Ya. Makanya di pertemuan awal saya sudah bilang, riset, minimal observasi harus Anda lakukan, jangan fiktif. Supaya apa? Supaya tahu kebutuhan user itu ada di mana. Karena ujung-ujungnya software, aplikasi yang Anda buat akan digunakan oleh user. Makanya cara berpikir Anda sekarang harus pada track yang tepat. Mungkin di semester 1 sampai semester 3 sebelum Anda mendapatkan mata kuliah APSIA ini masih berpikir bingung. Kenapa kok saya akuntansi, belajar logika algoritma, belajar struktur data, belajar database, belajar sistem informasi akuntansi. Kenapa kok akuntansinya hanya sedikit? Kenapa banyak? Kenapanya? Mungkin semester 1 sampai semester 3 cara berpikir Anda itu masih sebagai user, sebatas user. Nah, ini yang harus dihindari. Karena kalau mindset Anda user akan kesulitan. Ya, akan kesulitan ketika Anda belajar program, belajar UML, activity itu apa, use case itu apa, deployment sequence, kelas diagram itu apa. Mungkin akan kesulitan jika Anda berpikir sebagai user. Berpikir user itu kayak gimana? Contoh misalnya Anda download aplikasi Gojek, Grab. Berpikir user itu kayak gimana? Gimana sih caranya untuk beli makanan pakai GoFood? Gimana caranya? Ya, kalau berpikir user itu gimana caranya? Itu berpikir user. Tapi kalau berpikir sebagai programmer bukan gimana caranya, gimana bikinnya ya. Kok bisa ketika user melakukan pemesanan langsung masuk ke handphonenya si bapak-bapak Gojek, Grab,
terus nanti ngeling juga ke warungnya. Gimana logika berpikirnya ya? Nah disitulah harus Anda pikirin. Wah susah dong Pak. Ya iya, itu yang Anda pelajari di semester 1, logika algoritma. Nah makanya sekarang tidak ada kata terlambat untuk selalu ke dalam track yang benar. Track yang benar tuh track berpikir sebagai programmer atau engineer atau sebagai sistem analis gitu ya. Tuh. Oke. Nah, pengujian. Pengujian ini dilakukan oleh tim atau oleh individu. Ya kalau Anda kan nanti presentasi oleh tim. Ya. Dicek, dites. Apakah sesuai dengan ya minimal untuk awal itu kan nanti ada di slide bahasan. Biasanya pengetesan itu minimal pengetesan apakah ada error atau tidak gitu kan. White box testing. Nah itu mungkin semua mahasiswa tahu lah apakah yang mindsetnya user atau mindsetnya programmer itu pasti tahu. Oh dicek nih di running error. Oh berarti harus diperbaiki, running error. Nah itu mindset user atau programmer itu pasti tahu lah gitu. Cuman pengujian ini tidak hanya sebatas pengujian white box atau pengujian statement gitu ya. Tapi banyak hal yang harus Anda pahami dari aspek pengujian. Oke. Kita mulai dari definisi dulu. Pengujian adalah proses melaksanakan atau mengevaluasi sistem atau komponen sistem dengan cara manual atau otomatis untuk memverifikasi bahwa telah memenuhi persyaratan tertentu. Pengujian perangkat lunak adalah proses mengeksekusi program atau sistem dengan tujuan menemukan kesalahan. Ya, artinya dari dua definisi awal di sini, pengujian secara umum dan pengujian perangkat lunak adalah tujuannya adalah untuk memenuhi persyaratan dan untuk menemukan kesalahan. Ya, saya ilustrasikanlah seperti ini. Di semua perusahaan PT ya, Karawang ini kan banyak lah ya. Mungkin Anda salah satu bagiannya mungkin. Ada kan bagiannya quality control. Ya, pengecekan apakah sesuai dengan kualitas, apakah sesuai dengan standar atau tidak. Nah, quality control itu kan secara umum digambarkan diuji, dites, dicek sebelum produk itu sampai ke konsumen. Ya, mau itu motor, mobil, atau produk-produk yang lain, atau makanan, apapun jenis produksinya, kemungkinan besar pasti ada quality control, pengujian, pengetesan, pengecekan. Ya, jangan sampai ketika nyampe ke konsumen bermasalah, mobilnya bermasalah, motornya bermasalah, makanannya ada yang reject gitu kan. Itu di contoh yang lain, ilustrasi yang lain. Begitupun dengan software, begitupun dengan sistem informasi, harus ada pengujian sebelum benar-benar digunakan oleh user. Ya, kesalahan-kesalahan yang tidak harus diketahui oleh user itu harus Anda ketahui terlebih dahulu. Ya. Ya, sedikit contoh kasusnya seperti inilah. Anda misalnya tugas akhir nanti. Kalau untuk APSIA sih kalau ada error-error dikit nggak apa-apalah. Banyak nggak apa-apanya. Ya, tetapi Anda jangan sampai berlindung di dalam kalimat nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan Pak kalau ada error-error dikit. Nggak apa-apa kan Pak kalau misalnya tidak running 100%. Tidak apa-apa. Tapi apakah tidak apa-apa ketika tugas akhir? Jelas berbeda kondisinya. Ya, makanya nanti kalau tugas akhir itu jangan mepet-mepet ngerjainnya. Harus sesuai jadwal. Biasakan ada target-target yang harus dicapai. Ya, oke. Nah, pengujian perangkat lunak secara sederhana disebut sebagai verifikasi dan validasi, VNV. Verifikasi serangkaian tugas untuk memastikan bahwa setiap fungsi telah diimplementasikan dengan benar pada perangkat lunak. Validasi serangkaian tugas untuk memastikan bahwa perangkat lunak telah dibangun
telah sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau verifikasi ini melihatnya dari aspek apakah fungsi-fungsi yang diimplementasikan, fitur-fitur yang ada dalam aplikasi tersebut bisa digunakan dengan benar. Contoh, 100 ribu dikurang 50 ribu, benar nggak 50 ribu nih logikanya? Oh benar. Ya. Barang yang asalnya 100 diambil 80, benar nggak 20? Coba dicek. Nah, itu fitur-fitur harus dicek. Ketika misalnya penggajian, ditambah lemburan, ditambah pajak, ditambah bayar BPJS dan sebagainya, benar nggak nih hitungannya? Itu. Jangan sampai udah pakai program, Anda pakai kalkulator lagi. Ya, apa gunanya program, apa gunanya aplikasi kalau pakai kalkulator lagi? Ya udah pakai kalkulator aja. Itu, ya. Tapi kan Pak, kalau kalkulator itu untuk menegaskan ya berarti aplikasi dan program Anda tidak tegas dalam aspek perhitungan. Ya, itu verifikasi. Kalau validasi, apakah perangkat lunak yang dibangun itu sesuai dengan kebutuhan atau tidak? Ya, jangan sampai sudut pandang aplikasi itu berdasarkan keinginan Anda. Contoh, Anda melakukan riset, Anda melakukan observasi, Anda melakukan wawancara. Pengennya ada jurnal, user itu pengennya ada jurnal. Tetapi Anda nggak buatkan, ya berarti tidak sesuai dengan kebutuhan. Pengennya user itu ada laporan per hari, ada laporan per 3 hari, ada laporan per minggu, ada laporan per bulan. Terus Anda bilang, wah ini kalau laporan per hari nggak bisa. Oh berarti Anda tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang jadi pertanyaan ya. Berarti dari proses verifikasi dan validasi bukan hanya sekedar running atau tidak. Running itu tahapan awal, tahapan pertama. Tahapan berikutnya apakah sesuai dengan kebutuhan? Kalau running itu hanya dari proses verifikasi. Tapi ketika berbicara validasi, nah ini yang menjadi tantangan Anda semuanya. Makanya jangan aneh, beberapa mahasiswa itu tugas akhir hanya memenuhi proses verifikasi. Oke, tidak ada yang error programnya, perangkat lunaknya baik, tidak yang error, bisa muncul fitur A, fitur B, fitur C. Tetapi ketika berbicara aspek validasi, apakah digunakan orang lain? Oh tidak. Apakah webnya dipakai? Oh tidak. Terus di mana adanya? Ya di laptop aja. Disimpan jadi kenang-kenangan, kan itu enggak, tidak idealnya seperti tidak ideal seperti itu. Harusnya kan Anda uh, capek-capek observasi, capek-capek coding, harusnya aplikasi Anda itu dipakai oleh orang lain. Tuh, ya. Ini makna dari validasi. Nah, ini yang berat, tantangan di validasi ini berat. Beratnya ini maksudnya betul-betul Anda harus melihat kebutuhan dari user. Nah, di sini kan VNV. Apakah perangkat lunak yang kita bangun itu sesuai dengan kebutuhan? Apakah produk kita tepat? Dalam tanda kutip tepat. Ini menurut Pressman 2012. Berikutnya, nah ini pengujian lebih dari sekedar debug, karena tidak hanya digunakan untuk mencari kesalahan dan memperbaikinya. Ya, kalau Anda praktikum ya memang seperti ini mekanismenya. Error, cari solusinya error, cari solusinya error, cari solusinya seperti itu kan. Tapi ketika Anda betul-betul ingin terjun ke dalam dunia yang nyata, kebutuhan user itu yang harus Anda bisa potret. Ya, harus Anda bisa potret. Aplikasi-aplikasi software-software yang sekarang Anda punya, Anda install di dalam handphone Anda, berarti kan itu sesuai dengan kebutuhan Anda kan? Apakah itu Instagram, apakah itu Facebook, apa itu Grab, Gojek, dan lain sebagainya, Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Itu kan sesuai kebutuhan Anda, karena saya yakin aplikasi-aplikasi itu tidak akan Anda install di dalam handphone Anda, di dalam laptop Anda. Tidak akan Anda install jika tidak ada kebutuhan di sana. Makanya Anda juga harus berpikir seperti itu. Anda merancang sistem informasi sesuai dengan kebutuhan user. Ya, itu yang harus digarisbawahi. Nah, oke. Kemudian mengenai tes data dan test case. Tes data input yang direncanakan digunakan oleh sistem.
Test case, input yang digunakan untuk menguji sistem dan memprediksi output dari input. Nah, input output ini kan menjadi sebuah hal yang harus dipahami dengan baik. Ya, apapun aplikasinya, apapun softwarenya, pasti ada inputnya, ada outputnya. Input, proses, output itu nggak bisa dibalik-balik. Ya, seperti halnya Anda inputnya bisa mendengarkan penjelasan video dari saya, belum puas juga baca jurnal, belum puas juga beli bukunya, beli apa modulnya dan sebagainya gitu kan. Itu inputnya. Kalau prosesnya Anda belajar, kalau yang bekerja mungkin manajemen waktunya, aduh Pak, kalau pulang kerja subuh bangun lebih awal, baca buku, belajar coding sebagainya, itu kan berproses. Outputnya saya yakin akan ada hasil. Jadi nggak ada proses yang sia-sia, pasti ada hasilnya. Tapi Pak, kok nggak ada hasilnya terus, ya berarti prosesnya salah gitu ya. Jadi artinya input yang diproses sebisa mungkin akan menghasilkan proses yang diharapkan. Ya, ketika Anda melakukan proses perhitungan, pengajian atau pembelian, sesuai nggak nih dengan kebutuhan? Apakah nanti bisa outputnya jadi jurnal? Apakah jadi laporan? Nah, itu harus dites semuanya. Apalagi kalau ngomongin uang itu nggak boleh ada yang salah. Ya, harus tes berkali-kali. Akhir pengujian di sini nih, pesimistik ada optimistik. Pesimistik, pengujian berhenti ketika sumber daya yang alokasikan telah habis. Itu pesimis. Optimis, pengujian berhenti ketika reliabilitasnya sudah terpenuhi ataupun ketika keuntungan dari melanjutkan pengujian tidak sebanding dengan biaya pengujian. Ya, ini artinya ada dua kondisi ya, ada dua kondisi. Jadi mau pesimis atau kalau pesimis kan kesannya nggak bagus gitu ya. Artinya ketika waktu anggaran telah habis, ya udahlah berhenti gitu kan. Tetapi software itu tidak bisa seperti itu. Ya, tidak bisa seperti itu ya. Contoh misalnya gini. Facebook itu di tahun 2009, 2010 itu kan booming ya, 9, 10, 11. Diprediksi 2014, 15 itu akan mati tuh Facebook. Ya, akan mati, akan tidak dilirik lagi. Tetapi sampai hari ini kan masih ada penghuninya. Meskipun mungkin sebagian dari Anda apa Facebook nggak main Facebook gitu ya. Ini mah kan contoh aja, nggak usah didebat apa yang saya jelaskan gitu ya. Karena ini sebagai contoh aja. Diprediksi seperti itu, ya. Tapi pada kenyataannya tidak. Ada lagi software aplikasi BBM, BlackBerry Messenger, karena tidak bisa bersaing ya akhirnya mati. Pet juga sama, Friendster juga sama ya, karena pengujian memprediksi kebutuhan user itu kemungkinan besar tidak dilakukan. Jadi artinya tidak optimis gitu ya. Sama karena kan membangun sebuah sistem informasi, membangun sebuah aplikasi, membangun sebuah software, kuncinya jelas. Tidak ada inovasi sama dengan mati. Ya, tidak ada inovasi sama dengan mati. Inovasi itu berdasarkan dari apa? Berdasarkan dari kebutuhan. Nah, yang menjadi permasalahan, kebutuhan user itu sekarang unik. Kebutuhan user itu berubah-berubah. Nah, makanya Anda harus bisa open mind. Ya, optimis juga harus penting. Nah, tahap pengujian di sini nih, ada unit, ada integrasi, sistem, sama penerimaan. Ya, jadi ini pergerakannya seperti ini. Unit menguji komponen perangkat lunak, komponen ataupun modul ya. Desain terperinci setiap unit. Object oriented terhadap kelas. Kelasnya ini berbicara dalam konsepnya, dalam paradigmanya object oriented. Kemudian black box dan white box, maaf. Nah, ini kalau black box ini lebih ke fitur-fiturnya, speknya itu seperti apa. White box itu ke source code codingannya. Jadi kalau white box itu pengujian ke codingannya, logika di statementnya itu benar atau tidak, perulangannya benar atau tidak, percabangannya benar atau tidak, itu white box. Tapi kalau misalnya kali bagi kurang ini salah atau benar, itu black box ini, spesifikasi
program. Kemudian integrasi menjelaskan catatan yang ada pada antarmuka, interaksi yang ada pada modul. Pengujian perangkat lunak dipadukan dengan elemen. Nah, hingga perangkat lunak bekerja sebagai sistem. Ini perangkat lunak ya, bukan singkatan yang lain-lain ya. Pengujian PL dipadukan dengan elemen dari desain arsiteknya hingga perangkat lunak bekerja sebagai sistem. Jadi mengintegrasikan. Kecacatan ini artinya ya ada error-error antar fitur-fitur itu bisa diminimalisir dengan baik. Dan di sini integrasi testing, user interface, menguji semua antarmuka, ada skenario-nya, ada data flow testing, ada system interface testing. Menguji semua antarmuka ya, mulai dari login, menu utama, skenario-nya seperti apa ini kan ada di activity diagram, ada di use case ya. Kemudian menguji semua proses tahap demi tahap, sistem interface. Itu ya. Jadi kalau Anda lihat di integrasi testing di sini jelas tidak hanya sekadar pengujian kode program. Kemudian sistem. Menguji sistem secara terpadu secara menyeluruh untuk memastikan sistem telah sesuai dengan persyaratan. Recruitment, usability, security, performance, dan dokumentasi. Menguji kesesuaian sistem dengan persyaratan. Menguji kenyamanan sistem, menguji akses, menguji kemampuan, ya, recruitment, usability, security, performance, dokumentasi. Ini nih 5 aspek yang memang harus Anda penuhi. Menguji kesesuaian sistem dengan persyaratan, ya, apakah sesuai dengan kebutuhan sistem yang Anda buat. Yang pertama, usability, kenyamanan itu ya dari sisi tampilan, ya, dari warna, perpaduan warna. Masa backgroundnya hijau terus tulisannya merah gitu kan, itu ya kalau kira-kira dari sisi estetiknya bagus ya oke, nggak masalah gitu kan. Kemudian security, akses yang tidak sah, misalnya pakai password itu kan, password untuk pimpinan beda dengan admin beda dan sebagainya. Performance, menguji kemampuan sistem dengan beban yang tinggi, misalnya Anda bikin web yang akses banyak nih, down nggak dan sebagainya ya, tuh servernya bagus apa enggak. Nah itu kan sudah tahap berpikir sudah detail. Dokumentasi, memeriksa akurasi dokumen. Jadi dokumentasikan semuanya dari sisi perancangan sistem. Nah ini aspek-aspek ini harus Anda pahami. Kemudian acceptance. Ini penerimaan dari aspek user. Alpha dilakukan oleh pengguna ya untuk memastikan sistem diterima oleh pengguna. Nah, ini bukan alpha ya. Tapi maksudnya dalam testing ini kan ada versi alpha, ada versi beta. Ini oleh pengguna. Jadi benar-benar sesuai nggak dengan kebutuhan pengguna. Ya ini di pengujian alpha. Kalau beta ini menggunakan data real, bukan data uji. Jadi kalau misalnya di alpha ini masih boleh data uji, ya sembarangan lah, misalnya nama XXXX. Kalau gajinya 100 juta dan sebagainya. Nah kalau beta ini sudah harus menggunakan data real gitu. Jadi mendekati perangkat lunak yang nanti akan benar-benar digunakan, itu versi beta. Kemudian berikutnya ada fault, error, sama failure. Kesalahan dalam source code yang mungkin menimbulkan kesalahan ketika code yang tersebut dijalankan. Ya, ini kesalahan ya, source code. Error, kesalahan dalam logika. Ya, kemudian output tidak benar. Ini memang intinya sih kalau berpikir error atau kesalahannya ya semuanya kesalahan atau error gitu. Cuman kalau dari sisi definisi ini dibedakan. Ya, dibedakan. Kalau error itu lebih ke logika. Ya, misalnya while, do while, for. Nah, itu cara berpikirnya jelimet gitu ya, atau tidak sesuai dengan alurnya. Jadi memang kalau intinya sih sama error atau kesalahan, tapi kalau dari sisi definisi berbeda. Nah, di sini misalnya ada failure class, deskripsi, permanen, recoverable, corrupting. Nah ini ya, ini menurut Simar Mata. Jadi dari mulai muncul input, muncul untuk semua input, sistem tidak memperbaiki, sistem tidak memperbaiki secara otomatis. Nah itu nanti tergantung hasilnya. Pengujian aplikasi web. Jadi ya mungkin Anda kan karena belajar web ya, itu
kemungkinan aplikasinya atau software nanti akan berbasis web. Definisi serangkaian aktivitas menemukan kesalahan, kegunaan, navigasi, kinerja. Ini sama aja sih definisinya ya. Nah, web pada sistem berbasis web, browser berada di workstation klien. Workstation klien ini terhubung ke server web. Nah, makanya Anda ketika menjelaskan mengenai solusi itu harus jelas apakah web berbasis internet, intranet atau extranet ya. Internet, intranet atau extranet. Nah, itu harus dipahami tuh ya. Ketika server menerima memproses permintaan dari workstation klien, permintaan dapat dikirim ke server aplikasi transaksi perdagangan. Kalau misalnya internet itu kan jaringan yang secara umum ya. Kalau misalnya intranet jaringan secara uh, privasi ya. Jadi internet itu hanya satu bagian ya, atau bagian ruangan yang memang dibatasi. Tapi kalau extranet kan dari perusahaan A ke perusahaan B gitu. Kalau internet ya semuanya bisa melihat. Itu pemahaman seperti itu Anda harus pahami tuh ya. Kalau saya penjelasannya masih kurang, Anda coba cari lagi contoh definisinya dan sebagainya supaya Anda paham. Karena kadang-kala mahasiswa itu solusinya berbasis webnya itu seperti apa? Apakah internet, intranet atau extranet? Ya, memang di dalam itu semua kan pasti ada servernya. Jangan sampai Anda nggak paham server itu apa. Nah, di sini ada istilah misalnya proses back-end bekerja di latar belakang, menangani transaksi volume tinggi. Back-end juga dapat berinteraksi dengan transaksi sistem lain atau organisasi. Ya seperti hanya Anda beli barang online ya, Shopee, Bukalapak. Itu kan ada orang di belakang layar untuk mencatat, untuk mengecek, untuk mencatat permintaan Anda. Gitu, ada back-end-nya atau admin, atau juga si back-end bisa dikatakan sebagai orang yang ngebuatnya gitu ya, orang yang ngebuat webnya. Itu nanti tergantung dari kondisi webnya seperti apa, tidak bisa digeneralisir. Kemudian pengujian web ada do, ada check. Di sini ada task 1, task 2 ya, sampai task 4. Nah, ini nih ada web software, ada select web base, include test plan, base test, test tools, ada kemudian test performance, kemudian seperti apa, dan reportnya seperti apa ya. Pada prinsipnya sih mau itu web, mau itu desktop, mau itu mobile, prinsipnya untuk pengujian ini harus dilakukan. Nah, kemudian risiko ya, ketika resiko-resiko yang mungkin muncul ketika melakukan pengetesan ya. Keamanan, kinerja, kebenaran, kompatibilitas, keandalan, integritas data, dan usability. Nah, ini keamanan penting ya. Apalagi sekarang masalah privasi data. Privasi data sekarang kan saya nggak tahu nih, belum ngikutin lagi apakah sudah diatur oleh undang-undang apa belum. Ya, seperti halnya nama, nomor handphone, email dan sebagainya itu kan sangat sensitif ya. Karena nanti dari sisi keamanan ini akan berimbas kepada integritas data ya. Integritas data, kinerjanya fiturnya seperti apa, kebenaran, kompatibilitas, apakah dia bisa di iOS ya, apakah hanya di Android aja misalnya, apakah bisa di browser A, browser B dan sebagainya. Nah, itu artinya di sini saling berkaitan semuanya. Kemudian di sini nih ya, secara garis besar ini unit itu ada objek, sistem itu hardware, software, penerimaan itu di sisi end user, performance, waktu tunggu, load, server, jaringan, puncak transaksi ya. Maksudnya puncak transaksi itu kayak gini, Shopee atau toko atau web e-commerce ya, itu kan suka ada tuh promo 44, 88. Itu saya yakin untuk jam-jam tertentu itu ada puncak transaksinya, misalnya jam 12 malam. Misalnya ini iPhone 5.000 doang gitu kan. Itu wah muter Pak. Nah, itu kan ibaratnya banyak proses yang dilakukan secara bersamaan gitu. Itu maksudnya puncak transaksi itu seperti itu. Ada kalanya seperti itu. Ya. Regresi, usability, apakah aplikasi mudah dipahami atau dinavigasi, compatibility, pastikan bahwa fungsi aplikasi berjalan dengan benar di beberapa browser atau beberapa konfigurasi sistem. Ya, ada Chrome, ada IE, itu ya, ada Mozilla. Apakah bisa nggak tuh web yang Anda buat itu
kompatibel dengan browser-browser itu. Ini juga sama, uh, select web based test tool ya, bisa pakai meriksa HTML, validasi ya untuk mengidentifikasi inkonsistensi, testing tools mengevaluasi sistem secara jumlah besar data atau transaksi. Makanya kalau Anda mau presentasi di APSIA atau di nanti tugas akhir, jangan mengisikan data itu cuma satu, cuma dua, cuma tiga, coba 50 data, 100 data gitu ya. Di tes maksudnya ini stress testing tools, kemudian ada test case generators, menciptakan transaksi untuk digunakan dalam pengujian. Jadi hal-hal seperti ini kadangkala tidak dipahami oleh mahasiswa yang mindsetnya berpikir sebagai user ya, tapi saya yakin kalau yang mendengarkan suara saya ini Anda berpikir sebagai engineer atau sebagai sistem analis. Jadi bukan hanya berpikir ini error, tapi juga berpikir kalau usernya 1 dengan 100 gimana, kalau 100 dengan 1000 itu usernya gimana, kalau 1000 dengan 1 juta itu gimana gitu. Itu berpikirnya seperti itu. Nah, di sini tes web based system ada organizing, test plan, verifikasi, validasi, analyze, report, ya penerimaan operasional sampai post implementasi analisis. Ya. Jadi tahapan-tahapan ini selayaknya Anda lakukan supaya betul-betul software yang Anda buat atau aplikasi yang Anda buat itu sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini studi kasus. Nah, ini contohnya nih, web e-commerce ya. Nah, ini contoh tampilan, Ya, ini kan sudah reportnya nih ya, report uji coba. Nah, untuk pengujian jangan sampai Anda hanya menjelaskan pengujian login. Ya, ini harus digarisbawahi nih. Saya ulang 3 kali ya. Jangan sampai Anda buat pengujian itu login. Jangan sampai pengujian itu cuma untuk login. Jangan sampai pengujian itu untuk login. Kadang-kala mahasiswa suka main aman. Mana pengujiannya? Ini Pak, login. Yang lainnya cuma login aja Pak. Kalau loginnya gitu-gitu aja. Terus yang mana dong Pak yang diuji tuh minimal? Yang mana minimal? Minimal itu pengujian untuk proses transaksi. Nah, proses transaksi kayak gimana Pak? Contoh penggajian, perhitungan penggajiannya itu yang Anda uji, bukan loginnya. Kalau loginnya gitu-gitu aja, semua juga gitu-gitu aja. Kalau transaksi kan pasti beda-beda. Transaksi inventory, transaksi buku kas, transaksi penggajian, pas keluar, pas masuk, dan lain sebagainya pasti beda. Itu yang dimaksud dengan pengujian. Ya, jadi jangan sampai main aman cuman asal ada gitu ya, tapi harus memilih proses mana yang harus diuji, proses mana yang harus dibuatkan kasus dan hasil uji cobanya gitu. Nah, di sini kan nih ini contoh nih, modul transaksi. Nah, ini yang dimaksud contoh yang betul itu. Masukkan data masukkan prompt informasi penagihan. Sistem yang diharapkan, sistem mampu melakukan validasi, nama belakang kurang dari 2 karakter, alamat kurang, sampai akan muncul notifikasi. Hasil pengamatan, notifikasi akan muncul, kesimpulan. Oke, nah seperti ini. Pemesanan, penagihan, pembayaran, pengiriman harus Anda cek gitu. Ya. Ketika misalnya gini, yang biasanya suka terjadi itu, input nama itu nggak bisa Anda inputkan pakai huruf, kan nggak ada. Namanya misalnya Asep 123, nggak ada. Coba aja cek akte kelahiran, dia nggak ada nama orang. Nggak tahu sih, kalau saya nggak tahu ya. Nama orang itu ada angkanya gitu. Ya. Ahmad 234. Ya, Denny 154. Ya, kecuali nama akun Anda di Instagram mungkin seperti itu. Tapi kalau di akte ijazah kemungkinan kecil sih gitu. Saya belum pernah ngeliat tuh ada nama orang ada angkanya gitu. Ya, sama halnya kayak Anda sekarang buat inputan nama. Saya sebisa mungkin ya huruf semua. Jangan ada angka. Begitupun Anda ketika menginputkan nominal gaji, jangan sampai bisa diinputkan huruf. Nah, itu kan hal-hal yang kelihatannya kecil tapi akan mempengaruhi dalam proses pengujian. Itu harus kelihatan. Biasanya itu sering saya temui. Nah, pengujian ya di sini nih.
notifikasi kesalahan. Jadi ketika diklik itu, kalau salah itu ada keterangannya gitu. Jangan sampai user ini salah apa enggak gitu kan. Itu harus nih notifikasi kesalahan. Ini ada keterangannya, ada pemesanan gitu. Terima kasih pesanan Anda telah masuk. Mohon maaf Anda kurang penginputannya tidak lengkap. Itu kan ada keterangan. Jadi ada respon. Sama kayak Anda ngobrol gitu kan. Ngobrol kalau cuma satu arah kan bingung. Ngobrol sama teman Anda gitu. Kok teman Anda tuh diam aja kan bingung nanggepinnya. Ya nggak ada respon. Apakah tidur, apakah lagi bad mood, apakah pengen minjem duit gitu ya. Itu kan macam-macam gitu kondisinya. Sama halnya kayak Anda bikin sistem informasi, aplikasi atau software. Kalau sistemnya itu ketika Anda proses itu nggak ada respon, kan bingung. Apakah datanya udah masuk apa belum? Apakah benar atau salah? Harus ada jelas, harus jelas. Ya, harus ada notifikasi. Oke, jadi pada prinsipnya pengujian ini harus dilakukan ya. Ini sudah selesai isi materinya. Pengujian itu harus dilakukan supaya Anda tahu bahwa software yang Anda buat sesuai dengan kebutuhan dan betul-betul software aplikasi yang Anda bangun itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ya, ini harus dipahami dengan baik karena harapan saya dari presentasi APSIA nanti setelah UTS itu bisa Anda teruskan ke tugas akhir. Ya, ke tugas akhir. Nanti gimana Pak teknisnya presentasi setelah UTS, nanti saya infokan di WA Group. Ya, jadi saya harap Anda memahami apa yang saya sampaikan hari ini. Saya harap Anda tidak puas dengan apa yang saya sampaikan sehingga Anda mau mencari dari sumber-sumber yang lain. Jika ada yang disampaikan, boleh nanti didiskusikan di WA Group. Dan yang tidak selesai menonton, yang di skip menonton video penjelasan ini, dengan sukarela, dengan keikhlasan hati untuk tidak absen. Ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat, yang tidak berkenan. Saya tutup penjelasan materi terakhir sebelum UTS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.